kayaknya di Dufan itu lagi ada acara festival atau parade yang kayak di kota tua deh. Lu lihat deh, di balik pagar taman itu ada orang-orang yang lagi berkumpul pakai kostum. Feli itu cuma jawab, "Hah?" Satu kata itu aja yang dia ucapkan kepada aku. Hi Lovesible, it's me Ensa Trixie. Welcome to my YouTube channel. Today I'm so happy because finally aku bisa memenuhi keinginan kalian semua untuk membuat konten horor berdasarkan kisah nyata yang ku alami sendiri. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, kisah-kisah horor yang ku alami aku tuangkan ke dalam sebuah karya yang kusebut dengan The Visible Series. Visible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya melalui aplikasi Wattpad yang bisa kalian baca secara gratis. Dan sebenarnya nggak hanya kisah-kisah bergenre horor misteri saja. Di Wattpad itu aku juga menulis kisah-kisah berdasarkan kejadian nyata dengan genre horror romance yang menjadi salah satu yang terfavorit bagi para pembaca setiaku. Nah, untuk membahas para pembaca setia nih, aku ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sudah membaca The Visible Series dari awal sampai sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali guys. Thank you for your support. Aku sama sekali gak menyangka karena ternyata yang membaca sudah sangat banyak dan sudah dibaca sebanyak 144.000 kali. Terima kasih. Setelah mempublikasikan pengalamanku melalui aplikasi tersebut, banyak sekali nih para pembaca yang memberikan semacam saran agar aku membuat versi kontennya karena kebanyakan dari mereka merasa takut untuk membaca sendirian. Jadi itu katanya, "Kak, buat dong konten atau vlog horor biar aku bisa nonton bersama teman atau saudaraku." Nah, demi kalian akhirnya aku berusaha membuat konten ini setelah begitu banyak bulan purnama dan setelah melewati proses yang cukup panjang. Akhirnya aku bisa mempersembahkan semua ini kepada kalian. Tuh, jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng di bawah ini agar kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru ya guys. Akhirnya aku bisa mengucapkannya juga. Walaupun ini merupakan konten horor pertamaku, aku harap kalian bisa sangat enjoy dengan ceritanya. Gak sabar rasanya untuk mengajak kalian semua bergabung ke dalam duniaku, dunia The Visible Series, karena memang ya selama ini hal-hal mistis atau hal-hal horor aku alami sendiri dan dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Oh ya, bagi kalian yang memiliki Instagram, jangan lupa follow Instagram aku ya. Namanya @ensatrixie, dan di bagian profilnya kalian bisa langsung klik Instagram aku yang lain sesuai dengan minat kalian. Karena gak hanya horor saja guys, aku juga tertarik dengan beberapa bidang seperti fotografi, art, dan kuliner. Kalian bisa bergabung di sana ya. Kisah horor pertama yang akan aku ceritakan atau aku bagikan kepada kalian ini merupakan kisah horor yang bakalan seru banget karena sama sekali tidak pernah aku ceritakan dimanapun, aku publikasikan dimanapun, termasuk via aplikasi Wattpad. Kisah ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2011 pada saat aku masuk kelas 2 SMA mau naik ke kelas 3.
Saat itu aku dan teman-teman ingin merencanakan sebuah acara perpisahan dengan wali kelas kami. Acara tersebut rencananya akan diadakan di Ancol pada hari Minggu pagi. Rencananya sih kami akan berkumpul, bersenang-senang di sana, berfoto ria, makan bersama, dan saling berbagi pengalaman dengan nuansa ala-ala piknik gitu guys. Kebetulan di SMA tersebut aku memiliki 9 orang teman yang dekat denganku. Nah, sebelum hari H ini, aku dan teman-temanku ini mempersiapkan baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, memang dalam acara tersebut akan ada sesi foto bersama. Biasalah kegiatan para cewek. Kalau ada acara sih biasanya kami selalu berkoordinasi bersama. Nah, di antara 9 orang ini ada 2 orang yang rumahnya jauhan dengan yang lain. Salah satunya adalah aku, satu lagi kita sebut saja sebagai Ocha. Nah, si Ocha ini jarang sekali berkumpul dengan kita. Biasanya tuh dia hanya berkumpul jika kita mengadakan acara-acara yang masih berada di sekitar tempat tinggal kita atau sekitar sekolah saja. Tapi suatu hari nanti aku akan bercerita kepada kalian bagaimana pengalamanku bersama Ocha pada saat kami pergi bersama. Dan akhirnya aku dan teman-teman pergi dengan formasi berdelapan, formasi yang biasanya kami gunakan. Seperti aku bilang tadi, jarak antara rumahku dan rumah teman-temanku yang lain, atau lebih tepatnya 7 orang yang lain ini sangat berjauh-jauhan. Sementara itu, 7 orang temanku yang lain ini memiliki tempat tinggal yang masih berada di lingkungan yang sama dan memiliki akses yang mudah untuk bertemu. Tapi jangan salah, biasanya mereka akan bertemu di suatu titik, dan setelah itu mereka akan ekstra datang untuk menjemput aku agar aku bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih sampai segitunya? Alasan yang pertama, karena pada saat itu aku merupakan salah satu pendatang baru yang baru tinggal di Jakarta selama beberapa bulan. Selain itu, aku juga merupakan tipe anak rumah dan parahnya aku bisa dibilang merupakan salah satu orang yang memiliki kekurangan dalam menghafal jalan alias buta jalan. Walaupun misalnya kita itu sering melewati jalan tersebut, tapi aku memiliki kesulitan dalam menghafal nama jalan atau nama-nama suatu yang bisa dibilang tidak begitu dekat atau akrab denganku. Kalau orang normal itu bisa menghafal jalan, nama jalan, bentuk jalan, toko-toko yang ada di sekitar situ misalnya, bahkan bisa membuat DNA lengkap, aku justru hanya bisa menghafal titik-titik tertentu saja, menghafal bentuk jalan hanya sebatas seperti lurus atau berbelok, toko-toko di situ menjual barang-barang apa atau bentuk bangunnya seperti apa, aku hanya bisa menghafal sebatas itu. Jadi lagi bisa dibilang ini merupakan salah satu kekuranganku. Tapi dibalik itu semua, anehnya aku malah justru bisa menghafal tanggal atau setidaknya tahun suatu kejadian, runtutan kejadian, cuaca atau kondisi pada saat kejadian, dan hal-hal sekitar yang terjadi. Dan karena itulah aku memutuskan untuk membuat atau menulis kisah-kisah yang kualami ke dalam buku The Visible Series yang ditulis mulai dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Alasan kedua mengapa teman-temanku begitu perhatian kepadaku itu karena mereka tahu aku mengidap suatu penyakit yang terjadi terus-menerus. Mereka selalu memiliki kekhawatiran lebih, dan walaupun kondisi fisikku lemah, mereka ingin sekali aku ikut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. Mereka itu selalu berusaha untuk membuat aku merasa nyaman dan aman, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya pada saat acara perpisahan ini hendak berlangsung, ada juga sih yang menyarankan kepada kita agar membawa kendaraan pribadi saja. Tapi pada saat itu kan aku dan teman-teman ini masih polos banget. Rasanya itu kita kayak gak pengen kehilangan momen kebersamaan dan kayak ingin menikmati indahnya kota Jakarta dengan memanfaatkan fasilitas transportasi yang disediakan di kota Jakarta. Jadi aku dan teman-teman pun memutuskan untuk naik busway saja. Hitung-hitung waktu itu kita berpikir bahwa udah kita naik busway aja sambil menghafal rute perjalanan agar suatu ketika kami hendak pergi bersama-sama lagi, kami jadi bisa mengetahui rute-rute mana yang harus kami lalui. I think it was one of the biggest mistake we ever did when we were in high school, but it's okay. Kita jadi belajar hal-hal baru, mendapat pengalaman baru, kita jadi tahu lebih mengenai kota Jakarta dan fasilitas yang ada. Jalanan kami pada saat menaiki busway itu sih terbilang lancar sih, walau memang sebenarnya kami sempat tersesat karena salah masuk ke rute busway. Jadi waktu itu kami sempat memutar arah
dan agak kelimpungan, tapi rasanya menyenangkan karena kami bisa pergi bersama teman-teman. Sewaktu sudah tiba di lokasi acara perpisahan yakni Ancol, pada saat itu kan rencananya itu sudah direncanakan matang-matang. Kita pikir rencana akan dijalankan sesuai yang direncanakan, tapi sayangnya tidak seperti itu. Awalnya acara perpisahan ini akan diadakan di sebuah pantai yang tidak jauh dari Dufan. Jadi dari pantai tersebut kita bisa melihat wahana roller coaster, kalau nggak salah ya. Atau mungkin tersebut diperkirakan akan diadakan di sekitar dermaga. Tapi karena ternyata hari itu adalah hari libur kenaikan semester dan hari Minggu, pengunjung yang datang di tempat tersebut ternyata sangat ramai sehingga kami tidak mendapatkan tempat duduk. Paling-paling aku mendapatkan tempat duduk hanya bisa menampung 4-5 orang, yang lainnya terpisah. Nah, karena ketidaknyamanan itulah akhirnya ketua kelas kami pada saat itu menyarankan agar kami pindah ke pantai lain, masih di sekitaran pantai Ancol, bukan pantai utamanya lah ya. Nah, waktu itu aku dan teman-teman bertanya, oke, kita mau pindah kemana nih? Salah satu dari teman sekelas kami pun bilang, di ujung, di dekat bla bla bla. Aku nggak begitu ingat, kalian paham mengapa aku nggak begitu ingat nama tempat, oke? Di dekat bla bla bla, dan intinya dia bilang kalau tempat itu asik banget, enak banget dipakai untuk tempat berkumpul karena tempatnya masih sepi. Kita berdelapan pun dengan polosnya setuju-setuju saja, mau bagaimana lagi? Lain sudah setuju, masa kita enggak? Teman-teman yang naik kendaraan umum bilang, kalian kan jalan, ya udah kalian jalan dulu aja. Kita yang naik kendaraan pribadi mau keliling dulu, mau konvoy, nanti pokoknya intinya kita ketemu di sana ya. Dan kita pun akhirnya kayak oke, nanti kita ketemu di sana. Sementara teman-temannya bawa kendaraan pribadi ini akhirnya pergi konvoy keliling Ancol, aku dan teman-teman yang berjalan kaki ini akhirnya memutuskan untuk naik busway dan kita berjalan menuju ke halte. Jadi kalau kalian nggak tahu, di tempat-tempat pariwisata di Jakarta, pemerintah itu ternyata sudah menyediakan transportasi yang mendukung agar para pengunjung bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu mudah. Selain di Ancol ini, aku juga naik yang di daerah Monas, Museum atau Indonesia kalau nggak salah, melalui rute itu ya. Lama menunggu busway tersebut, sekitar 30 menit, akhirnya merasa aneh juga karena kok busnya nggak datang-datang, biasanya mungkin katanya 15 menitan. Kita tunggu sampai 30 menit, ternyata nggak kunjung tiba. Salah satu temanku menyarankan agar kita berjalan kaki saja sambil menunggu ada busway yang lewat. Yang lain pun sempat bertanya sih, kayak emangnya kita boleh menghentikan busway seenaknya? Apa ini bisa diberhentikan tidak di halte? Waktu itu sudah terlalu lama dan sudah mulai lelah, akhirnya ya sudahlah, kita coba aja. Akhirnya mau tidak mau kami pun berjalan kaki melanjutkan perjalanan. Awalnya sih biasa-biasa aja karena kita pikir kan ini rame-rame, paling sambil mengobrol dan menikmati indahnya pemandangan. Karena kebetulan nih di daerah tersebut vibes-nya itu menurutku seperti vibes Pantai Kuta, di mana ada beberapa pohon kelapa yang tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah, dan juga ada tembok pembatas yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang membuat kita itu bisa menikmati pemandangan laut dari tempat kami berjalan. Kita pikir ya udahlah, kita jalan kaki aja sambil ngobrol, pasti nanti ujung-ujungnya nggak berasa, tahu-tahu nyampe aja. Tapi ternyata guys, lama-kelamaan capek juga. Apalagi kami sangat menderita. For your information, kalian ingat di acara ini ada sesi foto. Aku dan teman-teman memutuskan untuk menggunakan high heels karena di pikiran kami mungkin kalau tidak di pantai yang itu kami akan pergi ke dermaga, tapi sayangnya batal. Dan kalian bisa bayangkan jarak antara pantai pertama, lokasi rencana yang tadinya awalnya menjadi target, berpindah ke pantai kedua, pantai yang entah aku tidak tahu seperti apa, yang katanya sangat sepi dan enak dipakai untuk tempat berkumpul ini. Jaraknya itu sekitar 3 kilo. Bisa kalian bayangkan menggunakan high heels, berjalan kaki hingga sekitar 3 kilo, belum lagi perjalanan kami dari rumah, apalagi teman-temanku yang dari rumah mereka menuju rumahku, baru menuju Ancol itu. Bisa kalian bayangkan betapa lelahnya kami. Nah, waktu perjalanan menuju ke pantai kedua ini, waktu itu rasanya, kalau boleh jujur, rasanya seperti berjalan di gurun pasir yang sangat panas. Karena kebetulan
Kalau kalian mau tahu secara detail, pada saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11 menuju 12 siang pada saat matahari sedang terik-teriknya menyinari tepat di atas kepala kami, yang rasanya aku nggak bisa lupa, rasanya sangat panas dan sampai terasa pening. Waktu itu karena kaki kita udah agak lecet, akhirnya kita memutuskan untuk melepas high heels dan nyeker. Dan ternyata pada saat nyeker yang kami rasakan adalah trotoar atau tempat jalan kaki itu sangat panas, luar biasa. Jadi kita lari-lari sambil berjinjit-jinjit berusaha cari tempat yang teduh. Dan pada saat kami sudah mulai bisa dibilang kewalahan, aku dan teman-teman melihat ada beberapa fast food restoran yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri. Dengan cepet tuh ketika masuk salah satu fast food restoran ini, rasanya itu kayak orang yang nggak pernah merasakan AC, padahal di rumah ataupun di sekolah kami pun kami ber-AC, tapi saat masuk ke dalam tempat tersebut rasanya itu kayak luar biasa, kayak ya ampun, seperti menemukan mata air guys. Akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat di sana sambil memesan minuman, makanan, bahkan es krim. Walaupun sebenarnya di acara perpisahan tersebut ada acara atau sesi acara makan bersama. Kita tuh udah bodo amat lah, nanti urusan makan lagi, urusan nanti, yang penting sekarang kita bisa isi bensin atau mengisi tenaga kita. Nah, setelah beristirahat di tempat tersebut, akhirnya aku dan teman-teman pun kembali melanjutkan perjalanan. Baru melangkah sekitar 5 meter, tiba-tiba kami melihat wali kelas kami sedang menaiki mobil taksi kami. Beliau berhenti tepat di depan kami. Padahal kalau dipikir-pikir, teman-teman yang tadinya katanya konvoi itu sama sekali nggak kelihatan melewati kami. Tapi si wali kelas ini tiba-tiba lewat tepat di depan kami, bahkan berhenti di depan kami. Loh, kalian semua jalan kaki, kata wali kelas kami. Kita pun jawab, iya bu, gila yang bener aja, kalian jalan kaki dari sana ke sini. Ya ampun, jauh banget loh. Sudah, kalian ikut sama ibu aja. Rasanya itu senang bukan main, agak-agak menyangka juga, macam ibu kok bisa tahu sih kita lagi kesusahan. Tapi waktu menyadari bahwa mobil wali kelas kami itu adalah mobil sedan, kami pun jadi bertanya-tanya, ini muat gak orang sebanyak ini? Dan jawabannya tidak dan ya. Dalam keadaan normal, mobil sedan bisa memuat sekitar 4-5 orang termasuk supir. Tapi pada saat itu kami berjumlah 9, akhirnya wali kelas kami pun menyarankan agar kami saling memangku supaya muat. Kami pun melakukan hal tersebut. Walaupun berdesak-desakan, panas, tapi kami merasa senang karena tidak perlu berjalan kaki lagi guys. Lalu tiba-tiba saat di tengah perjalanan, sesuatu pun terjadi. Wali kelas kami tiba-tiba mendapat sebuah telepon. Aku tidak tahu percakapannya seperti apa, tapi yang aku dengar kurang lebih seperti ini. Halo? Oh, iya, benar. Kok kamu tahu sih? Oh, iya. Dikasih tahu itu. Oh iya, memang aku lagi di Ancol. Kamu juga. Loh, kok bisa? Kebetulan banget nih. Oh iya, gimana kalau ketemuan? Oh bener nih, mau ketemuan di situ. Oke, aku bakal kesana sekarang ya. Tentu saja kami spontan saling memandang dan memiliki perasaan yang gak enak yang kami simpan di dalam hati kami masing-masing. Dan benar saja, wali kelas kami pun berkata, aduh nak, maaf ya, ibu gak bisa nganter kalian ke sana nih. Ibu ada janji dengan teman ibu. Kalian turun di sini saja ya. Sepertinya tanpa menjawab atau merespon perkataan wali kelas kami tersebut, sepertinya perasaan kami itu tersirat dalam wajah kami. Dan itu seperti kayak, oh my god, kita harus jalan lagi guys. Wali kelas kami pun berkata, kalian jangan khawatir, gak apa-apa kok, ini gak bakal jauh, ini udah deket kok, kalian tinggal berjalan kaki menelusuri jalan ini, nanti kalian bakal sampai. Gak jauh kok. Mau gak mau, akhirnya kami pun turun dan kembali berjalan kaki. Waktu itu yang aku pikirin ya kayak, ya udahlah ya, namanya juga orang nggak pernah lama ketemu terus mau ketemuan. Dan lagian ya syukurlah kalau kita masih
dapat sedikit tumpangan, gak perlu berjalan kaki dari tempat fast food tadi sampai ke sini, kayak lumayan banget. Dari itu ya udahlah, aku pikir begitu. Nah, tapi mau tidak mau aku juga harus mengakui emang perjalanan itu berat banget guys, jauh banget dan rasanya capek banget. Dan aku juga nggak bisa menyalahi apa yang teman-temanku ini keluhkan, karena rasanya memang lelah sekali. Salah satu temanku pun mulai mengeluh kayak, ya ampun ini kapan sampainya sih, kata dia sambil kayak udah mulai nyeret kaki gitu. Nah temannya lain pun bilang, lu mah nggak seberapa, lihat dong gua tuh sampai basah kuyup nih, belum foto udah kayak orang kehujanan. Ya bener juga sih, diantara semua yang bajunya paling basah si teman aku yang ini seperti kayak yaudahlah kita anggap ini seperti olahraga mengurangi lemak, hitung-hitung kita nanti bisa jadi kurus. Yang lain pun ada yang nyauti kayak, gue udah kurus nih, lu mau gue sekurus apa? Mulailah teman-teman berdebat. Ada yang bilang kayak, gimana sih teman-teman kita yang lain, harusnya kan mereka tahu nih keduanya kan jauh banget, kok mereka mau membiarkan kita jalan kaki sementara mereka asik-asik berkonvoy. Dan diantara teman-temanku ini bisa dibilang ada satu orang yang secara tidak langsung memiliki tugas atau sepertinya kayak diilhami untuk menjadi sosok yang mendinginkan suasana. Namanya Feli. Si Feli ini bilang, ya udahlah guys, itu kan hak-hak mereka. Mereka mau ngantar kita, mau bantu kita atau enggak, itu kan hak mereka. Mereka kan bawa kendaraan sendiri, sedangkan kita enggak, itu salah kita, kata si Feli ini. Akhirnya teman-teman tuh kayak mulai ada yang mulai kayak ngerti kayak, oh iya sih, iya juga. Tapi ada juga yang sempet kayak, enggak dong, gini. Mulailah mereka berdebat lagi. Waktu aku itu tidak terlibat dalam perdebatan mereka, aku justru merasakan adanya suasana yang berubah secara drastis. Kalian ingat bagaimana kondisi atau suasana di pantai pertama? Kondisinya ramai, penuh pengunjung, berdesak-desakan begitu loh guys. Kondisi perjalanan saat kami menuju ke lokasi pantai yang kedua ini, kondisinya itu sangat amat jauh berbeda dengan pantai yang pertama. Kenapa aku mengatakan hal ini? Karena memang di pantai pertama itu kan sangat ramai, banyak pengunjung. Sementara pantai kedua ini bisa dibilang setiap 10 atau 15 menit sekali baru ada sekitar 1 atau 2 kendaraan yang lalu lalang. Aku ingat sekali waktu itu kami mulai berjalan mendekati suatu daran. Kalau nggak salah itu tepat di pertigaan jalan. Nah, pada saat teman-temanku masih berdebat, aku kebetulan berjalan di sebelah kiri paling depan, paling ujung. Waktu itu aku melihat ada beberapa orang atau kumpulan orang yang sedang sibuk mengobrol sambil mengenakan kostum ala kolonial Belanda. Nah, aku pikir kan mungkin di Dufan itu sedang ada suatu perayaan atau festival mengenai masa-masa zaman dahulu atau just have fun, dan aku pikirnya cuma ke arah itu aja. Karena aku mengingat waktu kami pernah ke Kota Tua, kita juga pernah melihat orang-orang yang mengenakan kostum ala kolonial Belanda. Dan waktu itu aku melihat mereka ini mengenakan pakaian yang serba putih, yang perempuan mengenakan gaun dengan model gaun yang mengembang, ada renda-renda yang sangat cantik yang tersulam di sana. Lalu aku melihat juga mereka menggunakan sarung tangan, topi, dan bahkan beberapa perempuan indah yang menggunakan payung berenda berwarna putih juga. Sementara itu yang laki-laki aku melihat mereka menggunakan jas atau semacam beskap dan juga topi ala kolonial Belanda. Nah, karena teringat dengan hal yang pernah aku temui di Kota Tua, aku pun berpikir bahwa mungkin di sekitar tempat itu juga ada semacam tempat yang meminjamkan kostum masa kolonial Belanda tersebut. Jadi ya kayak rasa wajar-wajar aja gitu loh guys. Nah, orang-orang ini yang berkumpul bersama ini, yang sedang sibuk mengobrol santai ini, mereka berdiri di belakang pagar yang kupikir adalah sebuah taman. It looks like a beautiful park. Jadi kalian bisa membayangkan bahwa tempat itu adalah sebuah taman yang sangat cantik. Tapi waktu itu juga kayak agak merasa aneh sih, karena kan biasanya orang-orang itu berkumpul pada saat sore hari.
Nah, ini mereka berkumpul pada saat siang. Jadi, aku pikir belum acara festival atau parade yang diadakan di Dufan, kemungkinan besar mereka memutuskan untuk berkumpul di taman tersebut. Aku pikir begitu. Nah, waktu aku sibuk memperhatikan orang-orang ini, tiba-tiba si Feli ini bertanya ke aku. Dia bilang, "What's going on?" Terus aku jawab lah, "Fel, kayaknya di Dufan itu lagi ada acara festival atau parade yang kayak di kota tua deh. Lu lihat deh, di balik pagar taman itu ada orang-orang yang lagi berkumpul pakai kostum." Feli itu cuma jawab, "Hah?" Satu kata itu aja yang dia ucapkan kepada aku. Aku pikir si Feli ini kan mungkin gak memperhatikan dengan jelas nih, emang karena posisinya orang-orang ini agak di belakang pagar guys. Jadi aku mulailah menjelaskan, "Ada itu loh Fel di sebelah sana, mereka ini pakai kostum yang kayak di kota tua dan kayaknya seru banget deh. Gimana kalau sebelum kita pergi ke pantai tempat acara perpisahan, kita sempatin lah kunjung ke sana terlebih dahulu. Kayaknya bakalan seru banget deh Fel. Gue pengen banget lihat kostum mereka sambil foto-foto," kata aku. Terus si Feli itu cuman diem aja sambil kayak merenung. Dia ini memang posisinya selalu berada di sekitar aku kalau kita jalan kemana-mana. Bisa dibilang kalau aku di kanan, dia di kiri, aku di kiri, dia di kanan, jadi nggak jauh-jauh. Kebetulan pada saat hal itu terjadi, si Feli ini posisinya lagi di kanan. Entah mengapa tiba-tiba, ini kan masih belum merespon atau menjawab apa yang aku katakan. Tiba-tiba dia itu refleks pindah ke kiri, terus dia memeluk lengan aku dengan sangat erat. Dan kayak aku tuh kayak, "Ini anak ngapain sih tiba-tiba meluk lengan?" Karena itu kayak jarang banget. Biasanya aku yang meluk lengan dia, tapi ini malah dia meluk lengan aku, dan kayak itu kayak kok tiba-tiba. Nah, sebelumnya aku lupa bilang ke kalian, pada saat pertama kali lihat ada kumpulan orang ini, aku melihat ada sekitar 10-15 orang yang berdiri di sana. Dan itu jaraknya masih sekitar 10 meter dari tempat aku berdiri. Dan lama-lama ini kan kita berjalan nih, lama-lama kita mulai mendekat. Dan pada saat mulai mendekat itu, aku mendengar orang-orang tersebut ternyata bukan berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa asing. Awalnya itu aku kira bahasa itu adalah bahasa Jerman. Jadi bagi kalian yang belum tahu, papiku itu pernah lama banget tinggal di Jerman, belasan tahun. Dia sering menggunakan bahasa Jerman di rumah. Aku juga belajar sedikit, dan rasanya waktu mendengar itu, oh ini sebenarnya bahasa Jerman. Tapi setelah aku dengarkan baik-baik, ternyata aksen bahasa itu berbeda dengan bahasa Jerman. Kayak mirip, serupa, tapi tidak sama. Kalau diibaratkan seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, itu aku masih berpikir, bahasa apa sih ini? Kok kayaknya mirip, tapi kok beda? Aku berusaha mencari tahu, tiba-tiba terlintaslah di dalam pikiranku, ini bahasa Belanda. Oh iya, ini bahasa Belanda. Tadinya aku pikir mereka kan orang-orang Indonesia yang menggunakan kostum zaman kolonial Belanda. Tetapi ketika jarak kami sudah makin mendekati tempat mereka berdiri atau berkumpul, aku melihat bahwa orang-orang tersebut ternyata memiliki tubuh yang sangat tinggi, besar. Rambut mereka kebanyakan berwarna pirang, kecoklatan, bahkan kemerahan. Lalu pada saat itu aku fokus melihat ke arah dua orang yang sedang berbicara. Yang satu lebih fokusnya sih ke arah yang perempuan. Aku melihat perempuan yang mengenakan payung berenda berwarna putih. Aku melihat dia sedang berbicara kepada seorang laki-laki yang membawa tongkat. Dan perempuan ini, dia kan ngobrolnya nyamping gini. Jadi aku bisa melihat wajahnya dia dari bentuk dari bentuk dahi sampai hidung, mulut, dari wajahnya setengah gitu. Aku bisa lihat dengan jelas, dan oh ya, ternyata itu bukan orang Indonesia, ternyata itu adalah orang asing alias bule yang sedang berkumpul di sana. Pantas saja mereka menggunakan bahasa asing. Pada saat itu aku berpikir seperti itu. Aku bilang lah ke Feli, "Gimana Fel? Kita jadi mampir nggak ke situ?" Feli itu cuma diem sambil masih memeluk lengan aku tuh semakin erat, dan aku kayak, "Ini anak gimana sih? Gimana Fel?" Aku bilang gitu. Terus si Feli tiba-tiba ngomong, "Di sana itu nggak ada orang, kata dia." Terus aku kayak,
Ada Vel, lu aja yang liatnya nggak benar. Gua aja nih sampai bisa dengar mereka ngobrol, masa lu nggak denger sih, kata aku. Lalu si Vel ini akhirnya melihat ke arah yang aku tunjuk, dan waktu dia melihat, dia bilang lagi ke aku, dia bilang, di sana nggak bakal ada siapa-siapa, Ensa. Di sana nggak bakal ada orang. Terus aku kayak otomatis kayak, di anak kok bisa ngeyel banget. Jelas gue lihat ada orang, ada suara, dan mereka lagi kumpul di situ. Si Feli mau bilang di situ nggak bakal ada orang. Maksudnya ini apa sih? Akhirnya aku dengan polosnya tuh kayak nanya, kenapa lu bilang kayak gitu? Terus Feli akhirnya bilang, do you wanna know something? Aku jawab, yes, of course, I don't have a clue. Feli bilang, tempat itu adalah pemakaman Belanda yang tidak bisa dimasuki sembarangan orang, hanya orang tertentu saja. Jeng. Waktu mendengar Feli bilang begitu, aku langsung refleks melihat ke arah situ. Aku sudah mendapati bahwa mereka lenyap seketika tanpa meninggalkan apapun, jejak apapun. Yang aku bisa dengar waktu itu, aku ingat kayak suara ombak yang sangat samar dan suara kicauan burung yang kayak jauh banget. Sementara orang-orang ini hilang bagai ditelan bumi. Waktu itu sama sekali nggak ada suara manusia selain suara teman-teman yang ternyata masih sibuk berdebat, guys. Jadi waktu itu aku baru sadar kalau teman-temanku ini masih sibuk berdebat, membicarakan hal yang sepertinya masih sama. Aku yang masih nggak terima, aku bilang ke Feli, aku bilang kayak, lu kok nggak percaya sama gue bener-bener lihat tadi di situ ada banyak orang yang berdiri dan ngobrol, bahkan gue lihat fisik dan itu bener-bener nyata. Si Feli itu kayak bilang, bukannya gue nggak percaya, gue percaya, tapi di situ nggak bakal ada orang. Aku pun masih kayak ngeyel gitu, aku bilang nih ke Feli, tapi bener, tadi itu gue lihat di sana lagi banyak orang. Feli bilang, gak ada apa-apa, Sa. Beneran gak ada apa-apa. Lu gak lihat itu pagar digembok dari luar? Nah waktu itu kayak baru sadar, secara otomatis aku melihat ke arah pagar, dan memang benar ternyata di pagar tersebut bisa dilihat dengan jelas. Waktu itu jarak kita hanya sekitar 2 meter, jadi kayak gak mungkin salah lihat. Dan waktu itu aku baru bisa melihat dengan jelas kalau memang ya pagar tersebut pasangi gembok yang terlihat bisa dibilang cukup besar dari bagian luar. Dan ya saat itu aku baru bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa yang aku lihat tadi itu adalah para hantu Belanda yang menghuni pemakaman Belanda. Yang membuat aku merasa terkesan adalah ketika aku menyadari bahwa si Feli ini, yang kalau kalian ingat sedang berdiri kanan, dia ekstra pindah berdiri ke kiri dan memeluk lengan aku dengan erat itu. Dan waktu itu aku terkesan banget karena biasanya nih orang-orang itu kan kalau udah tahu aku lihat sesuatu biasanya mereka akan kabur jauh atau menghindar. Nah si Feli ini justru mendekati tempat di mana aku melihat para hantu itu, dan rasa itu kayak dia itu memasrahkan diri. Ya udahlah, gua aja di sebelah sini, toh juga gua nggak lihat apa-apa. Sementara kayak jangan sampai nih anak kenapa-napa. Itu sih yang membuat aku merasa terkesan sekali dengan Feli, dan sampai sekarang aku gak pernah lupa. Dan bagaimana guys, apa kalian tertarik dengan kisah horor aku? Sebenarnya kisah ini masih awal, masih panjang, dan lebih seram daripada yang kalian bayangkan. Di sekitaran tempat itu, aku bahkan bisa dibilang diteror atau dihantui oleh makhluk-makhluk yang di sana. Apakah itu oleh para hantu Belanda atau para hantu lokal yang ada di sekitar sana? Aku akan memberikan kalian spoiler sedikit. Bahkan pada saat menulis naskah Invisible Series mengenai kejadian ini, aku didatangi oleh seorang hantu yang berasal dari sana dan memberikan sebuah pesan, atau bisa dibilang menitipkan sebuah pesan kepadaku. Tapi sebelumnya aku ingin tahu apakah kalian tertarik jika aku membuat part 2-nya. Dan bagi kalian yang mau sharing, kalian bisa komen di bawah ini. Siapa tahu ada juga yang di antara kalian yang pernah bertemu dengan mereka, atau mungkin hantu-hantu lokal yang ada di sana. Terima kasih guys sudah menonton tayangan ini. Sebelum mengakhiri tayangan ini, aku ingin menegaskan kepada kalian bahwa aku tidak akan pernah memaksa kalian untuk percaya dengan kisahku. Semua ini sifatnya bebas ya guys, kalian boleh percaya, boleh tidak, semuanya aku kembalikan kepada kalian. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang jauh. Aku mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian, menemani waktu luang kalian, menambah pengetahuan dan pengalaman kita bersama.
Karena The Visible Series ini bukan hanya cerita horor, di sini aku juga akan mengulik cerita atau sejarah di balik kejadian-kejadian yang aku alami. Karena aku juga merasa sangat penasaran banget guys. Dan aku rasa ini bakalan bertambah seru banget karena ini juga merupakan sesuatu yang baru untuk aku untuk mengetahui sejarah yang ada di baliknya. So, I love you guys. I hope you enjoy with this video and I'll see you in the next video. Bye!